Bu, ngapa? Boleh tidak minta tolong? Kalau bisa bolehlah. Tak tolong apa? Aku pinjam duit. Nanti tanggal 7 ku bayar, Bu. Yakin lah, Bu, nanti tanggal 7 ku bayar. Nanti bapaknya akan ngasih tanggal 5, nanti tanggal 7 ku bayar lah. Begitu diutangi, padahal Bu Dede nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong, kamu utang dengan saya, kapan mau bayar? Kan nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia sendiri yang ngomong, nanti aku bayar tanggal 7. Padahal nggak nanya kapan mau bayar. Lalu dibilang tanggal 7. Setelah tanggal 7 bulan berikutnya, ternyata nggak datang-datang. Minjamnya datang, balinya nggak datang, malah yang pinjam yang datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Jam'iyatu yang dirahmati Allah, hukama menyebutkan bahwasanya la yakumut tinu wad dunya illa bi khamsin. Agama dan dunia ini tidak akan tegak kecuali ada 4 orang. Kalau 4 orang ini ada, maka agama bisa tegak, dunia juga bisa tegak. Apa yang 5 itu? Yang pertama, al-ulama'u, ada ulamanya. Di dunia ini kalau nggak ada orang pinter jadi susah. Dulu kalau mau beli-beli tidak pakai duit tapi pakai barang. Ada orang beli gendum pakai korma, beli korma pakai gendum. Barangkali kalau sekarang beli tekwan pakai pempek, beli pempek pakai tekwan. Karena nggak ada duit, belum ada yang pinter. Ya. Maka kalau ada yang pinter, nanti pinter itu akan ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka agama dan dunia tidak akan tegak kecuali pertama ada ulama, yang kedua ada umara. Kalau tidak ada umara, maka dunia ini juga akan rusak. Coba bayangkan satu kampung tuh nggak ada pimpinannya, nggak ada RT-nya, umpama itu nggak ada ketua RT-nya, nanti akan bertindak sendiri-sendiri. Kemudian dikatakan seorang pemimpin itu adalah orang yang pintar. Kalau pemimpin itu tidak pintar, maka dia akan merusak malahan. Seorang pemimpin harus pintar. Maka dikatakan umara, pemimpin, dia adalah orang yang sebagai pondasi. Ibarat rumah itu seperti pondasi yang ditegakkan sebelum berdirinya rumah. Sebagus apapun rumah, kalau pondasinya rusak, maka rumah itu akan goyang. Salah satu di antaranya hilang juga goyang. Oleh karena itu ulama penting, umara penting. Kemudian yang ketiga ghazah. Apa itu? Tentara. Negara nggak punya tentara, gampang dilumpuhkan negara lain. Coba bayangkan di Indonesia ini kalau nggak ada tentara, apa yang terjadi? Nggak ada polisi, apa yang terjadi? Salah sedikit itu main gebuk-gebuk sendiri. Akhirnya ada dalam, entah benar atau tidak itu, ada seorang yang mencuri digebuki warga sampai mati. Kemudian HP-nya hidup. Ketika HP-nya hidup, rupanya anaknya yang ngebel. Dibilang, ya sudah dapat beras apa belum ya? Anaknya nyebut kayak gitu. Hanya karena anaknya lapar, bapaknya maling. Ada entah benar entah tidak, ada yang seperti itu. Jadi main hakim sendiri. Ulama, umara, tentara, kemudian pekerja keras. Kalau nggak ada pekerja keras susah.
nggak ada gedung-gedung tegak, nggak ada pasar waju. Pasar waju ini ada kan karena ada pengusaha pekerja keras itu. Ingin kuat daerah Eka Jaya ini ramai, maka ditegakkanlah pasar waju. Padahal waju itu jauh di Sulawesi sana, di Kabupaten Waju. Ya, dekatan dengan Kabupaten Indreka barangkali. Waju Indreka. Ini daerah Sulawesi sana. Kemudian satu lagi, tidak akan ramai dunia ini kalau nggak ada pedagang. Coba bayangkan, di simpang Lorong Kaya itu kalau nggak ada pedagang, sepi itu. Sepi, untung ada Wak Mun di situ. Jadi rame. Iya. Jadi sepi kalau nggak ada itu. Maka 5 ini harus ada. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani menasihatkan kepada 5-5-nya ini, diantaranya adalah seorang pedagang. Maka pedagang itu kalau tidak selamat dari 3 hal ini, tidak terjaga dari 3 hal ini, maka pedagang itu akan menjadi pedagang yang rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Apa 3 hal itu yang tidak boleh dilupakan oleh pedagang itu? Lisanun naqiyun an thalasin. Yang pertama, lisan yang selamat dari 3 hal. Pedagang itu ketika dia jual beli, ketika dia menjual barangnya, kan lisannya yang berbunyi kan. Ada pedagang nggak bisa ngomong. Kalau pedagang nggak bisa ngomong, yang beli gimana? Misalnya mau beli cabai, Bu, berapa harga cabai ini? Diam aja. Ada nggak orang beli? Nggak ada beli. Mesti ngomong dia. Ketika tidak ngomong, maka dia tidak akan laku dagangannya. Oleh karena itu, seorang pedagang akan rugi dunia dan akhirat kalau lisannya tidak terjaga dari 3 hal berikut. Yang pertama, al-kadhibu, dari dusta. Ketika seorang pedagang lisannya pandai berdusta, maka dagangannya rugi dunia, rugi akhirat. Berdusta gimana? Umpamanya jualan cabai, ditawar oleh pembeli, Bu, berapa harganya? 35.000 sekilo. 5.000 ya Bu. Ngawur aja. 5.000. Modalnya aja 10.000. Kamu beli 5.000. Padahal modalnya itu cuma 7.000, disebut 10.000. Itu sudah nipu yang seperti itu. Supaya tidak nipu, nggak usah disebut modalnya. Bu, berapa harga cabai? 35.000. 5.000 boleh sekilo? Tidak boleh. Selesai seperti itu. Nggak usah nyebut 7.000 modalnya, masih kurang, rugi saya 2.000, umpamanya gitu. Nggak usah disebut-sebut seperti itu. Tapi katakan saja tidak boleh. Makanya orang jual itu adalah ridho bir ridho. Yang beli ridho, yang menjual ridho. Halal barang itu. Apapun kalau ridho bir ridho, asal tidak berseberangan dengan syariat, maka halal barang itu. Jangan, wah kata Ustaz kan ridho bir ridho. Kalau ridho bir ridho kan berarti kan boleh. Sudah itu ada suami tetangga sama istri tetangga main mata, seneng sama seneng itu. Bukan itu nggak boleh yang seperti itu. Itu namanya berseberangan dengan syariat, nggak boleh yang seperti itu. Walaupun seneng sama seneng nggak boleh, karena itu bertentangan dengan syariat. Tapi kalau muamalah seperti tadi jual beli, ridho bir ridho. Seorang pedagang yang selamat dari berdusta, artinya lisannya terjaga dari berdusta, maka dia akan untung dunia dan untung akhirat. Yang berikutnya, wallahu, selamat dari tipu-tipu, nipu-nipu. Pada saat dia timbang pas sekilo, di hadapannya pas sekilo. Yang beli meleng sedikit, tak diambil sedikit, nggak jadi sekilo, padahal sudah dimasukkan ke dalam sangke. Pas ditimbang sekilo kurang semato, kan nipu namanya itu. Ada nggak pedagang yang seperti itu? Dulu kabarnya ada di daerah Jembatan Pasar Angso, katanya kayak gitu, katanya. Saya belum pernah beli di situ karena dibilang kalau di situ timbangannya 1 kilo kurang, jadi saya nggak mau beli di situ. Beli yang tepat-tepat saja, mahal nggak apa-apa, yang penting
senang dengan senang. Yang namanya ditipu pasti nggak senang. Ada di sini ibu-ibu yang ditipu senang. Kalau ditipu senang, sini saya tipu. Ditipu pasti tidak senang. Kenapa? Karena tipu itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang berikutnya, wal halfu, sumpah palsu. Sumpah gitu. Ketika ada seseorang sumpah untuk membenarkan barangnya, maka orang yang seperti itu termasuk celaka dunia dan akhirat. Kenapa? Karena yang disumpahkan itu tidak sesungguhnya, tidak yang sebenarnya, hanya untuk menguatkan orang itu supaya percaya dengan omongannya. Maka ketika seorang pedagang selamat, pertama lesannya selamat dari 3 hal ini. Pertama, dusta. Yang kedua, menipu. Kemudian yang ketiga, sumpah palsu. Maka dia akan untung dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kedua belum. Yang ketiga lagi. Wasaniyatu, yang kedua, qalbun shafin minal ghasyi. Yang kedua, hatinya itu bersih dari ghasy, dari tipu daya, dari curang. Hatinya bersih dari curang. Kalau ada orang yang hatinya penuh dengan kecurangan, maka orang itu termasuk yang rugi dunia dan rugi akhirat. Wal khiyanati, kemudian khianat. Khianat itu ketika dia dipercaya, maka dia ingkari. Itu namanya khianat. Ada orang datang. Ketika datang ke rumah Ibu Dede umpamanya, Bu, ngapo? Boleh tidak minta tolong? Kalau bisa bolehlah. Tak tolong ngapo? Aku pinjam duit. Nanti tanggal 7 ku bayar, Bu. Yakin lah Bu, nanti tanggal 7 ku bayar. Nanti bapaknya akan ngasih tanggal 5, nanti tanggal 7 ku bayar lah. Begitu diutangi, padahal Bu Dede nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong, kamu utang dengan saya, kapan mau bayar? Kan nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia sendiri yang ngomong, nanti aku bayar tanggal 7. Padahal nggak nanya kapan mau bayar. Lalu dibilang tanggal 7. Setelah tanggal 7 bulan berikutnya, ternyata nggak datang-datang. Minjamnya datang, Bali ini nggak datang, malah yang pinjam yang datang ke rumahnya. Umpamanya seperti ini, contoh saja. Umpamanya seperti itu. Di sini nggak ada, di sini jauh sana ada, di luar sana, luar negeri ada. Di sini nggak ada. Ya nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Di luar sana ada, luar angkasa ada sana. Maka mengingkari dari tanggal 7 yang dia janjikan itu termasuk khianat. Khianat itu disebutkan di dalam sebuah hadis termasuk dari salah satu tanda orang munafik. Ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Kalau nggak bohong itu gatel lidahnya. Rasanya ada garuk-garuk, gatel, kayak ada semutnya di dalam tuh kalau nggak bohong kalau ngomong tuh. Idza hadasa kadzaba. Maka orang bohong itu sekali bohong pasti akan berikutnya bohong lagi. Kenapa? Untuk membenarkan kebohongan yang pertama. Bohong pertama ini akarnya kemudian terus tumbuh jadi batang. Batang ini nanti bercabang-cabang. Jadi akhirnya bohongnya banyak. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ngingkari. Seperti tadi. Janji tanggal 7 rupanya lewat tanggal 7 enggak dibayar-bayar. Lewat tanggal 7 enggak datang malahan. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Ada salah satu di antara 3 ini, maka ia termasuk orang yang munafik. Maka hatinya selamat dari sifat khianat yang seperti itu, maka dia termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Berikutnya wal hasadu li jarihi
wa qarini. Hatinya terbebas dari sifat iri, dengki terhadap tetangganya dan juga terhadap temannya. Kadang-kadang kita ini kan punya teman, ya duduk-duduk seperti ini kan semuanya teman. Yang namanya teman itu biasanya berdekatan. Kalau nggak teman, biasanya duduk nggak mau, nggak berdekatan kalau nggak teman. Iya, misalnya ya ada di sini. Asal duduk didekati lari, duduk didekati lari. Nah, itu yang satu mau berteman, yang satu nggak mau jadi teman. Makanya di dalam kalimat Arab itu ada dua, ada namanya mu'tal lafif. Lafif itu ada dua, lafif mafruk sama lafif makrun. Ya, mudah-mudahan ada yang paham. Mu'tal itu dalam bahasa Arabnya itu adalah huruf alif, waw, ya. Itu namanya huruf mu'tal. Huruf alif, waw, ya. Ini karena huruf penyakit ini. Penyakit itu apa? Nyusai ini. Huruf alif, waw, ya ini nyusai. Kalau tidak ada alif waw ya gampang. Contohnya nasoro. Kalau nanti disusun kan ya nasoro yang suruh nasron wa mangsoron wa nasirun wa zaka mangsuron unsur latang sur mangsoron mangsoron mingsaron. Nah, gampang yang seperti itu. Tapi kalau ada wawunya seperti wako nih. Wako yaki wikoyatan, berubah semuanya tidak seperti nasoro yang suruh tadi. Makanya itu huruf penyakit. Makanya dikatakan kalau makrun, kalau korin teman itu biasanya deketan, tapi kalau musuh itu biasanya jauhan. Saya belum pernah melihat musuh itu deket, ya deket banget. Kecuali musuh dalam selimut. Hati-hati Bu, ada musuh dalam selimut. Apalagi musim dingin. Nah, ada musuh dalam selimut. Hati-hati. Jadi orang yang akan selamat dunia dan akhirat itu adalah orang yang pandai menjaga lisannya, kemudian pandai menjaga hatinya. Barangkali itu saja dulu. Yang ketiga, insyaallah lain waktunya sudah sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.